Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Gufron resmi dilaporkan dengan menyiapkan 21 video yang akan dilaporkan ke Mabes Polri. Ya, ini sangat menarik. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pelaporan yang sudah siap akan dimasukkan ke Mabes Polri. Silakan ya, Bismillah. Kami lagi OTW Mabes Polri ya. Dan ini menjadi salah satu ikhtiar kita bersama. Baik. Dan dalam rangka kita dan kami dari tim hukum muslim untuk bisa berkontribusi membela agamanya dengan apa yang kami bisa dan dengan sesuai profesi hukum kami. Sebetulnya kita ini kasihan ya lihat si Gufron ini udah tua, bau tanah, harusnya sudah ingat mati gitu. Semua pengen masuk surga, nggak ada manusia pengen masuk neraka, nggak ada. Betul nggak? Makanya saya usul kepada Allah biar saya menjadi penjaga gawang neraka. Yo, apkir sama saya, asupkan kerjasama dengan malaikat yang bagian neraka sama saya, karena saya punya WA-nya. Betul nggak? Nah, paham kan? Tapi kita perhatikan kok kelakuannya makin kesini makin kesana ya, nggak bisa biarin. Kata saya, ayo, kamu nggak percaya, hadapi saya. Yuk kita panggil malaikat, para nabi, para rasul. Tak panggil, kata saya. Mana yang benar, mana yang salah, kita doa usul kepada Allah. Mana yang gelar kain kapan, mana yang tidak gelar kain kapan. Ayo kita bareng-bareng. Gak ada yang wani. Betul nggak? Betul atau tidak? Nggak ada tuntasnya. Ini Indonesia. Dan ada 3 alasan terkuat kami yang pada akhirnya memutuskan untuk kita proses hukum yang bersangkutan. Yang pertama, Mama Gufron ini sudah malu-maluin kita sebagai umat Islam ya. Hujan deras, angin besar, misu-misu malaikat. Hei malaikat, nggak berhenti, saya tak berhenti, tak hiber saya. Terbang saya tak kejar, akhirnya berhenti anginnya. Betul nggak? Alhamdulillah. Kemarin loh, untungnya tidak ada yang mira. Kalau ada yang mira saya cangcutan celana pendek, coba maghrib, ngeri loh kemarin. Apa jadinya kata orang-orang kafir atau non muslim di luar sana ketika Mama Gufron selalu viral, yang pada akhirnya jadi cerminan umat Islam. Oh, umat Islam tuh gini ya ajarannya. Ini kan salah, udah jelas Mama Gufron itu ngawur, yang pada akhirnya kita sebagai umat muslim yang waras jadi ikut malu gitu. Orang tuanya sakarat pun saya yang tanggung jawab. Jangan dulu mati, hidup lagi aja. Hidup. Nggak percaya, tanyakan kepada orangnya. Siapa ibunya hidup kembali. Dulu sehat dukul dijalani, sekarang degup the front. Betul atau tidak? Lah iyalah. Yang kedua, kita bergerak untuk bisa memberikan sanksi ke Gufron ini dalam rangka untuk menghentikan spesies orang-orang bodoh supaya tidak makin banyak depannya. Karena kita tahu bahwasanya pengikut Gufron ini bodoh kuadrat. Jadi gimana caranya supaya para pengikutnya ini tidak bertambah? Kasihan orang-orang awam di luar sana. Mudah-mudahan Gufron di seluruh dunia melahirkan Gufron. Amin. Yang ketiga, alasan terkuatnya itu ialah ini sebagai bentuk pembelajaran bagi manusia spesies Gufron di kemudian supaya tidak macam-macam. Ya, jangan sampai Mama Gufron ke depannya spesiesnya ini bermunculan lagi. Nah, kita nggak akan diam ini, ya. Dan kami saat ini membawa kurang lebih 21 video ya dari sekian banyak video Gufron yang beredar. Dari 21 atau 19 video Mama Gufron ini kami temukan delik yang insya Allah masuk secara pidana dan khususnya sesuai dengan KUHP terbaru kita. Wah, Gufron serang, silakan Gufron serang lagi. Malaikat satu aja di tongkrong, sikat kata saya. Kenapa? Nggak buka ilmunya, nggak takut saya. Gufron nggak takut. Udah ditongkrongkan oleh malaikat maut, sudah perjanjian di atas segel Allah dan Rasulnya. Rabbana qul inna rahmatan Gufron, maqul inna rahmatan dunya walil. Siap kata saya. Betul nggak? Undang-undang hukum pidana. Nah, 21 video ini isinya 19 video Gufron yang isinya ngawur ke sana kemari. Satu video itu ialah pernyataan MUI dan satu video
pernyataan para asatid kami. Ya, mudah-mudahan ikhtiar kita Allah mudahkan dan kita mendapatkan hidayah ya semuanya. Dan doakan juga mudah-mudahan Mama Gufron bertaubat sebelum mati atau kita masukin ke jeruji besi. Barakallahu. Baik, ini sangat menarik ya, Ikhwah, di mana Mama Gufron ini akan dipolisikan langsung ke Mabes Polri, markas besar Polisi Republik Indonesia. Ini sangat menarik dan kita akan pantau bagaimana pelaporan selengkapnya dan pelaporan selanjutnya ya, Ikhwah. Pertama, tadi di awal sudah dikatakan bahwasanya ini sangat rentan sekali kalau misalkan videonya viral kemudian diambil oleh non-muslim kemudian diviralkan oleh pihak sana, maka orang-orang di sana akan memandang kepada umat Islam, kok ajarannya seperti ini. Emang ini menjadi kekhawatiran kita dan ini menjadi PR kita bersama tentunya. Dan alhamdulillah ada sebagian saudara muslim kita yang gercep untuk menangani hal ini semua. Yang kedua, tadi yang menariknya ketika orang ini mempunyai WA malaikat ya, Ikhwah. Bahkan kalau misalkan ada seseorang yang tidak sesuai, tidak disukai oleh Mama Gufron, maka akan diutuslah malaikat kepadanya. Bahkan tadi di atas perjanjian dan sebagainya. Mohon maaf, dalam hal ini sudah di luar daripada akidah Islam itu sendiri. Yang namanya malaikat Allah itu la ya'sunallah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah mengingkari atau tidak maksiat kepada Allah dan tidak akan diperintah oleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya malaikat Allah itu akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu sudah jelas ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa wahai malaikat habisi dia, wahai malaikat kejar dia, itu kan sudah menyalahi daripada Al-Quran itu sendiri. Seakan-akan kalau misalkan Mama Gufron ini memerintah kepada malaikat, seakan-akan Mama Gufron ini selepel dengan Tuhan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka dari ini sangat bagus sekali ya apa yang kemudian disampaikan oleh saudara muslim ini, apalagi sudah ada pelaporan, ya paling tidak berhenti dari pernyataan-pernyataan yang hemat kami ini sudah di luar batas ya, karena ini sudah menyalahi daripada akidah, menyalahi daripada Al-Quran itu sendiri, menyalahi daripada hadis Nabi SAW. Ini sudah bertambah-tambah kekeliruannya begitu, sehingga ada langkah yang semacam ini, maka kita sejatinya akan mendukung pelaporan-pelaporan yang semacam ini. Ya, kita akan tunggu bagaimana hasilnya dan bagaimana proses ke depannya. Nah, alhamdulillah, yang menariknya lagi, ketika Mama Gufron ini mengatakan bahwasanya urusan mati juga itu bisa ditangguhkan. Ada orang tua santri yang sakarat, itu ketika dilihat oleh Mama Gufron, kemudian Mama Gufron ini mengatakan kepada malakul maut, jangan dimatikan gitu. Dan sekarang sehat lagi gitu. Sekarang hidup lagi, tidak kemudian langsung mati. Nah, ini juga hemat kami sangat keliru begitu. Apalagi ditonton oleh banyak orang, ditakutkan digoreng nanti oleh oknum non muslim di luar sana, sehingga menjadi pandangan yang tidak baik dan benar kepada Islam itu sendiri. Sehingga ya kita sekali lagi mendukung pelaporan ini supaya apa? Ya paling tidak menghentikan gitu ya. Mama Gufron ini menghentikan ceramah-ceramah yang semacam ini, kemudian meminta maaf ya, kepada umat Islam tentunya, agar kemudian tidak mengulangi daripada pernyataan-pernyataan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan aturan Islam itu sendiri, apalagi dengan tauhid dalam Islam itu sendiri. Alhamdulillah, mungkin itu sudah bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Aku qouli hadza, jika bermanfaat silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.